Halo guys, jadi saya perwakilan dari kelompok. Kita sekarang ada di Langit Rooftop. Sekarang kita akan bertemu dengan pihak dari accounting atau finance-nya untuk mewawancarai terkait dengan materi kita. Kita mengambil materi tentang job order costing dari Langit Rooftop. Oke guys, sekarang kita sudah bersama oleh pihak finance dari Langit Rooftop dengan perkenalan. Halo, perkenalkan nama saya Soleha. Saya sebagai finance controller di Langit Rooftop. Baik, Ibu, sebelumnya kami sedang dapat proyek dari mata kuliah akuntansi biaya dengan temanya adalah job order costing. Jadi di sini kita akan mewawancarai Ibu terkait dengan order yang ada di Langit Seduh ini. Baik, pertama-tama adalah sejak kapan Langit Seduh mulai beroperasi dan bagaimana juga gambaran umum kegiatan usahanya? Pertama sih berdirinya sih awal mulai usahanya itu dari 2018 ya. Dalam bidang food F&B, terus dengan view kota Jakarta gitu. Karena kan berada di pusat kota ya. Oke, selanjutnya adalah selain layanan dine-in yang seperti kita lihat, pelayanan apa saja yang disediakan dari Langit Seduh ini? Nah, selain dine-in, kita juga ada order event, terus ada buat event birthday, wedding, terus ada lain-lain sih gitu. Terus ini bisa juga, misalkan ada meeting juga bisa gitu. Untuk terkait dengan tema kita, ini ada kan yang misalkan kayak event tapi tergantung dari request dari customer-nya. Tersediakan eventnya? Iya, tersedia. Yang selanjutnya adalah apakah setiap pesanan event dicatat dan diperlakukan secara terpisah? Iya, harus dicatat dan dilakukan terpisah karena buat menyesuaikan ini yang reguler mana, yang event mana gitu. Baik, Ibu, selanjutnya saya melanjutkan pertanyaan dari Tisha. Lalu bagaimana cara Langit Seduh ini menentukan kebutuhan bahan baku dan untuk satu pesanan event? Jadi sih sesuai requestnya sih, jadi customer ini mau pesan apa gitu eventnya gitu. Jadi kan dari bahan bakunya sesuai yang dia order. Misalnya itu gimana sistem penghitungan biaya tenaga kerja untuk pesanan khusus atau event? Biasanya kalau tenaga kerja buat event kita berdasarkan gaji harian si karyawan ini. Misalkan turun di event itu berapa per harinya, itu berapa. Ya lagi, misalnya biaya apa saja sih Bu yang dikategorikan sebagai biaya overhead dalam pesanan event di Langit Seduh ini? Biasanya dari bahan baku dan tenaga kerja langsung sih untuk menyesuaikan hitungan dan pencatatan order ini. Saya lanjutkan lagi ya Ibu. Saya ingin bertanya Bu, apakah Langit Seduh itu memiliki dokumen atau format khusus untuk merekap biaya satu pesanan event? Iya, ada formnya, ada ordernya. Jadi kalau misalkan ada event kayak gitu, ada orderan event itu kan dia ada formnya itu muncul. Lalu abis itu nanti dikomunikasikan sama tim produksi kayak bar itu customer ini mau pesan minuman apa dan makanannya apa. Oke, maksudnya. Apakah perusahaan menghitung laba atau margin keuntungan untuk setiap pesanan event secara terpisah gitu yang Iya ada pencatatan dan perhitungannya ya kalau per event itu. Jadi nanti kan bisa tahu nih penjualan dari event tersebut tuh berapa dan biaya buat bahan baku dan tenaga kerja pas bikin produksi event tersebut tuh berapa. Jadi kita bisa tahu. Oke. Ini pertanyaan terakhir Bu dari kelompok kami. Saya terima kasih banget dengan ini. Apa tantangan terbesar dari menghitung biaya pesanan event secara detail? Ya, sebenarnya tantangannya adalah miskomunikasi sih. Jadi antara si admin yang menginput orderan event ini dengan tim produksi. Jadi kan kadang ada tambahan packs, misalkan awal ordernya itu dia buat 50 atau 100, tiba-tiba ada tambahan 50 packs lagi. Jadi kan artinya kan ada bahan baku yang harus ditambah gitu sih. Jadi itu harus disesuaikan
di-make ulang antara admin dan tim produksi biar tidak ada miskomunikasi buat kontennya. Ya, terima kasih kepada Ibu Iis gitu ya sudah menyempatkan waktu kepada kami untuk podcast dari presentasi dari proyek kami. Semoga usaha dari Langit Seduh terus naik ya. Terima kasih Ibu. Sekian dari wawancara kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Monik dan teman-teman semuanya. Kita ini ada kelompok terdiri dari Keisha Revanola, Iis Soleha, saya sendiri Rima Octavia, dan juga Omyomi Marino. Di sini kita akan membahas tugas proyek yang judulnya itu materi job order costing, studi kasus berbasis restoran pada Langit Seduh Rooftop. Next. Pertama kita di sini akan membahas pendahuluannya dulu, yaitu konsep dasar dalam metode job order costing. Akumulasi biaya produksi dilakukan secara spesifik untuk setiap unit pesanan atau job yang bersifat independen. Sebuah pesanan didefinisikan sebagai output yang diproduksi untuk memenuhi permintaan pelanggan tertentu atau untuk kebutuhan stok persediaan. Lalu selanjutnya ada syarat efektivitas, yaitu metode ini hanya akan berjalan efektif apabila setiap pesanan dapat diidentifikasi secara terpisah. Selain itu, agar upaya pencatatan yang rumit ini sebanding dengan hasilnya, harus terdapat variansi atau perbedaan biaya yang signifikan antara satu pesanan dengan pesanan yang lainnya. Selanjutnya itu ada pencatatan, yaitu seluruh rincian biaya didokumentasikan dalam kartu biaya pesanan atau job cost sheet, baik dalam format fisik maupun digital. Kartu ini berfungsi untuk menjumlahkan komponen biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead yang dibebankan pada pesanan tersebut. Di sini masih bahas pendahuluan, yaitu selanjutnya ada penerapan job order costing dalam industri restoran dimungkinkan, namun bersifat selektif. Metode ini paling tepat diaplikasikan pada pesanan yang bersifat heterogen dan berskala besar, seperti layanan catering, banquet, atau event khusus. Dalam skenario ini, biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead dibebankan secara spesifik di setiap pesanan atau job untuk memastikan akurasi profitabilitas. Dan juga sebaliknya, untuk operasional menu harian atau dine-in, yang bersifat repetitif dan standar, metode ini kurang efisien dan sebaiknya digantikan dengan standar costing. Lalu selanjutnya ada berangkat dari pemahaman tersebut, penelitian ini akan berfokus pada analisis penerapan job order costing pada restoran Langit Seduh Rooftop. Restoran ini dipilih sebagai objek studi kasus kita karena memiliki karakteristik operasional hibrida, yaitu di mana layanan catering dan reservasi acara atau biasa event dijalankan beriringan dengan layanan dine-in. Pembahasan berikut akan menguraikan secara spesifik bagaimana restoran Langit Seduh mengakumulasikan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead untuk pesanan-pesanan khusus tersebut guna menghasilkan perhitungan harga pokok yang akurat. Selanjutnya di sini ada deskripsi dari bisnis Langit Seduh Rooftop-nya, yaitu adalah destinasi kuliner modern di kawasan strategis, yaitu berlokasi di Tamrin Urban 101 yang menggabungkan pengalaman menikmati kopi premium dengan pemandangan kota Jakarta yang memukau. Berlokasi di tengah pusat bisnis dan gaya hidup, Langit Seduh Rooftop hadir sebagai ruang santai urban yang menawarkan suasana unik, yaitu perpaduan antara kenyamanan, estetika, dan keramahan. Dibangun dengan konsep ruang terbuka yang didesain untuk memberikan pengalaman berbeda. Langit Seduh Rooftop ini tidak hanya menyajikan berbagai varian kopi spesial dan menu pendamping, tetapi juga menghadirkan atmosfer yang mendukung produktivitas, relaksasi, maupun acara komunitas. Dengan visi menjadi pilihan utama bagi para urbanites, Langit Seduh Rooftop mengutamakan inovasi dalam produk, pelayanan terbaik, dan desain yang mempresentasikan semangat dinamis kota Jakarta. Lokasi ini dirancang untuk menjadi tempat di mana cerita dimulai, ide-ide besar tercipta, dan momen berharga tercipta. Langkah-langkah yang kami lakukan untuk menyusun laporan job order costing ini, yaitu pertama tahapan penyusunan job order costing pada restoran Langit Seduh Rooftop. Lalu yang kedua penentuan objek studi menetapkan
Restoran Langit Seduh Rooftop sebagai unit usaha jasa yang memberikan objek studi kasus, khususnya pada divisi layanan pesanan khusus atau custom order. Lalu selanjutnya identifikasi pesanan atau job identification, mengobservasi dan memilih satu sampel pesanan nyata yang representatif. Contoh spesifiknya itu seperti pesanan paket catering makan siang untuk 100 orang atau pesanan prasmanan untuk satu acara pernikahan. Selanjutnya yaitu pengumpulan data biaya langsung atau direct cost, melakukan inventarisasi biaya utama yang terlibat dalam produksi pesanan tersebut, meliputi yaitu biaya bahan langsung, biaya bahan baku langsung, yaitu rincian belanja bahan makanan utama seperti beras, daging, sayuran segar, dan kemasan atau packaging khusus pesanan tersebut. Lalu yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu perhitungan upah dan dapur atau koki dan asisten yang dialokasikan khusus untuk mengerjakan pesanan tersebut berdasarkan jam kerja dan tarif per event. Lalu selanjutnya ada estimasi biaya overhead. Estimasi biaya overhead atau factory overhead, yaitu menentukan alokasi biaya pendukung produksi yang tidak tertelusuri langsung ke produk, seperti penggunaan gas, LPG, listrik, air, dan penyusutan peralatan masak, dan bahan penolong lainnya seperti bumbu dapur umum atau minyak goreng. Alokasi dilakukan menggunakan metode estimasi sederhana, misalnya presentasi tertentu dan biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya itu penyusunan kartu biaya pesanan job order atau job order cost sheet, yaitu merekapitulasi seluruh komponen biaya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead ke dalam format job order cost sheet untuk mendapatkan total harga pokok produksi atau HPP pesanan tersebut serta HPP per porsi atau per unit. Selanjutnya itu analisis profitabilitas membandingkan total HPP yang telah dihitung dengan harga jual yang ditawarkan kepada pelanggan untuk mengetahui margin laba kotor atau gross profit margin yang diperoleh pada Langit Seduh Rooftop dari pesanan tersebut. Nah, di sini kita langsung dapat pengumpulan data biasa langsung, yaitu kategori beverage atau minuman. Ini data yang ditunjukkan ini hal sebenarnya sudah dilakukan modifikasi ya, karena merupakan rahasia perusahaan. Jadi di sini ada receipt untuk membuat satu minuman yaitu Ice Peach Tea. Itu ada Tom GT, satu piecesnya untuk harganya itu 1.274, dibulatkan menjadi 1.275. Lalu untuk peach sirupnya per 30 ml itu harga per milinya itu Rp115. Jadi 30 ml itu harganya jadi 3.450. 3.450. Nah, lalu yang kedua ada simple sirup itu 30 ml, harga per milinya itu Rp17,76. Harga per 30 ml jadi Rp533. Lalu ada peach can atau cup, biasanya itu 20 gram. Itu harga per gramnya yaitu Rp100. Kalau 20 gram jadi harganya Rp2.000. Lalu ada mineral water, di situ ada 200 ml. Per milinya harganya 0,74, jadi 200 ml harganya jadi Rp147. Lalu ada straw yang terakhir atau sedotan. Satu pieces yaitu Rp80 harganya. Nah, jadi untuk harga pokok produksinya yaitu untuk membuat satu minuman Ice Peach Tea yaitu Rp7.485. Nah, di sini ada plus 10% yaitu ada biaya kos tambahan untuk mengurangi margin error di harga pokok produksinya yaitu Rp749. Jadi HPP finalnya yaitu Rp8.234. Nah, jadi harga jualnya itu untuk sebuah Ice Peach Tea di restoran itu jadi Rp45.000. Oke, baik, selanjutnya akan saya menu selanjutnya adalah Ice Lychee Tea. Untuk membuat satu menu ini kita membutuhkan ada kurang lebih 6
bahan baku. Yang pertama Tong GT dengan satu piecesnya yaitu 1275, leci sirupnya 30 ml, totalnya 3450. Simple sirupnya kita pakai 30 ml juga, totalnya 533, lecinya per cannya 24 gram, 1886, mineral waternya 200 ml, totalnya 147 rupiah, dan strawnya 80 rupiah. Lalu dapatkan HPP-nya 7.371 ditambah 10%-nya yaitu 737, PPH finalnya ditambah antara HPP dan 10%-nya menjadi 8.108. Didapatkan harga jualnya totalnya 45.000. Menu selanjutnya adalah avocado milkshake. Yang pertama ada bahan baku es krim vanila, dibutuhkan 155 gram, didapatkan total harganya 1.240. Lalu avokadonya 80 ml, totalnya 2.800, fresh milknya 125 gram, totalnya 15.000. Simple syrup 30 ml, 533 rupiah, coklat saus 5 ml, 565 rupiah, dan strawnya 80 rupiah. Dapatkan HPP-nya terjumlah 20.217 plus 10%-nya 2.022. Didapatkan pula HPP finalnya menjadi 22.239. Kita jual dengan harga 50.000. Next adalah masuk ke makanan. Makanan ini yang kita pakai adalah nasi goreng buntut. Yang pertama itu nasi goreng buntutnya satu porsi 34.565. Kecap manis ABC 5 gram kita pakai menjadi 154 rupiah. Tomat 15 gram. Timun Jepang 40 gram, acar 20 gram, bawang goreng 2 gram, dan emping besar 25 gram. Didapatkan semua totalnya menjadi 39.129. Di plus 10%-nya HPP finalnya didapatkan 43.041. Kita jual dengan harga 95.000. Makanan yang kedua itu red lamb spaghetti. Spaghetti dengan merek Sunremo, satu porsinya 3.389. Udang pancet dengan ukuran 20x30 kita butuhkan 140 gram dengan totalnya 12.600. Bawang putih yang sudah dikupas 20 ml, totalnya 1.000. Chili flakes 5 gram, totalnya 450. Parmesan cheese 10 gram, jadi 1.800. Tomato saus merek Del Monte 20 gram, jadi 740. Saus sambal belibis 20 ml, totalnya 920. Parsley 5 gram, 275. Olive oil 10 ml, 2.160. Minyak goreng 20 ml dan cabai merah besar 15 gram. Didapatkan HPP-nya 24.829 plus 10%-nya jadi 27.92. Jual dengan harga 90.000. Oke. Di sini iya, cuma selanjutnya menu mie goreng pecombrang. Ada berbagai banyak macam bahan baku yang diperlukan. Ada resepnya mie 3 ayam, dibutuhkan 120 gram, totalnya 2.759. Beda. Oh iya, total ini. Lalu telur ayam 2 butir, totalnya 4.000, sawi hijau 20 gram, jadi 300 rupiah, kol 50 gram, bumbu nasi goreng 20 gram, bakso sapi 40 gram, totalnya 4.615, ayam paha pilet 60 gram, acar, magic lezat, terus garamnya 1 kilo, tapi dibutuhkannya 1 gram, jadi totalnya 23 rupiah. Sasa, lada putih bubuk, minyak gorengnya nih kita butuhkan 30 ml, totalnya 480 rupiah. Lada putih bubuk, kecap manis ABC, itu 5 ml, daun bawang 5 gram, bawang merah sama putih kupas, lalu kecombrangnya 20 gram,
kerupuk udang kecil 25 gram, tomat sama timun Jepangnya. Didapatkan HPP-nya totalnya 22.455 plus 10%-nya menjadi 24.700. Kita jual dengan harga 80.000. Oke, di sini ada tertera tabel daftar gaji tenaga kerja langsung. Ini termasuk dalam biaya tetap. Di sini posisinya ada head bar, ada barista, ada head chef, cook, demi chef, cook pastry, cook helper, sama steward. Yang pertama ada head bar. Head bar ini salary-nya ini dalam 1 bulan ya, periode Agustus 2025. Salary dari head bar ini 4.600.000. Ada fixed service-nya 400.000. Lalu take home pay-nya didapatkan 5 juta dalam 1 bulan. Sedangkan barista yang pertama ini 3.400.000, fixed service-nya 400, gajinya jadi 3.800.000. Barista yang kedua 3.300.000, fixed service-nya sama, didapatkan take home pay-nya 3.700.000. Lalu untuk bar didapatkan hasil totalnya itu salary-nya salary totalnya 11.300.000, untuk fixed service-nya 1.200.000. Take home pay dari divisi bar itu totalnya 12.500.000. Lalu kita masuk ke kitchen. Yang pertama ada head chef dengan salary-nya 11 juta, fixed service-nya 1 juta, take home pay-nya menjadi 12 juta. Lalu ada cook, salary-nya 4.100.000, fixed service-nya sama rata dengan ke bawahnya 400.000. Didapatkan take home pay-nya 4.500.000. Ada demi chef 4.600.000, salary-nya ditambah fixed service menjadi 4.500.000. Demi chef salary-nya 4.600.000 ditambah fixed service menjadi 5 juta menjadi 5 juta. Lalu cook yang kedua salary-nya 4.100.000 ditambah fixed service menjadi 4.500.000. Cook pastry salary-nya 4.100.000 ditambah fixed service menjadi 4.500.000. Cook helper juga sama, cook helper 3.100.000 ditambah fixed service menjadi 3.500.000. Lalu steward itu yang bagian cuci piring itu salary-nya ini 110.000. Di sini 110.000, lalu didapatkan take home pay-nya ini 3.080.000. Salary-nya didapatkan 1 bulannya 3.080.000. Kenapa nggak ada fixed service? Karena biasanya steward ini dihitung gajinya itu per hari, per masuknya dia. Untuk semua tiga-tiganya steward. Steward yang kedua ini take home pay-nya 330, yang ketiga ini 1.320.000 ya. Lalu didapatkan total dari keseluruhannya, salary dari bar maupun kitchen totalnya adalah 34.060.769. Fixed service keseluruhannya itu 3 juta dan take home pay dari semua tenaga kerja langsungnya adalah 37.060.769 rupiah. Oke, berarti berikutnya ini ada overhead sebulan, yaitu ada pengeluaran yang lain itu. Yang pertama itu ada expense musik, karena di sana ada live band dan live musik. Total sebulan itu 19.307.500. Lalu ada expense kitchen tool atau gas, total sebulan itu 12.140.000. Lalu ada expense cleaning supplies, totalnya itu ada 1.312.969 rupiah. Lalu ada expense printing and stationery, totalnya itu 1.642.618 rupiah. Lalu kemudian ada expense electrical maintenance, yaitu totalnya itu ada 7.085.000. Lalu ada expense utensil, totalnya itu ada 608.222 rupiah. Lalu ada expense bank charge 51.524. Ada expense local transportation yaitu 304.000. Lalu kemudian ada expense operation equipment
Itu totalnya itu 1.308.500. Ada lalu kemudian ada expense miscellaneous 78.221.736. Lalu ada expense listrik 13 juta dan expense pam-nya itu 919.000. Kemudian ada order pesanan minimal 100 orang. Jadi si freelance Sedorostak ini memiliki kebijakan untuk menerima paket minimal 100 orang. Untuk tenaga kerja langsung, si freelance Sedo menerapkan kebijakan biaya per pesanan, yaitu gaji 1 hari bagi tenaga kerja yang ditentukan proret dari sebulan gaji. Untuk overhead, si freelance Sedorostak ini menetapkan kebijakan 60% dari tenaga kerja langsung. Lalu kemudian di sini ada rinciannya, itu head bar itu perharinya berarti 166.667. Barista yang pertama itu 126.667, lalu ada barista kedua 123.333 rupiah. Lalu kemudian di tim kitchen itu ada head chef yaitu 400.000 sehari, cook 150.000, demi chef 166.667 rupiah. Ada cook yang pertama itu ada 150.000 per hari, ada cook pastry 150.000, ada cook helper 61.000, kemudian ada steward 102.667.000, steward yang kedua itu 11.000, steward yang ketiga itu 44.000, totalnya itu 1.652.026 rupiah. Kemudian ada contoh kartu biaya pesanan. Yang pertama itu si freelance Sedo menerima paket pesanan untuk 100 orang dengan paket terdiri dari 1 avocado milkshake dan 1 mie goreng combrang tiap orang. Yang pertama itu pelanggannya itu si PT Maju Jaya, ini event catering, yaitu ada pesanannya itu 13 Desember. Dia ada pesan berarti kan dia 100 pack mie goreng ditambah avocado milkshake, jumlahnya 100 paket. Nah, berarti biaya bahan baku langsungnya itu di si bahan baku mie goreng combrang ini dengan 100 porsi ini tuh 22.455, berarti totalnya 2.245.500. Lalu dengan bahan baku si avocado milkshake ini, kalau 100 porsi itu kan satu porsinya 20.000, berarti kalau 100 porsi itu 2.020.700. Total biaya bahan bakunya itu 4.267.200. Kemudian ada contoh kartu berikutnya, yaitu tenaga air. Lalu kemudian ada biaya tenaga kerja langsung, opah tim dapur, cook dan lainnya itu totalnya kan 1.652.026 rupiah. Langsung biaya overhead. Biaya overhead persentase tenaga kerja langsungnya itu karena kebijakannya 60%. Tadi kan totalnya 1.652.000, jadi totalnya 991.216 rupiah. Oke, jadi setelah diakumulasikan semuanya, jadi si freelancer itu ketika kita akumulasikan dari semua paket pesanan itu yang berjumlah untuk 100 orang, maka kita rekapitulasikan seperti demikian. Total biaya bahan bakunya itu 4.267.200. Lalu total biaya tenaga kerjanya itu adalah 1.652.026. Lalu biaya overheadnya adalah 991.216. Maka total harga pokok produksi untuk job order ini adalah 6.910.442. Kita bisa dapatkan bahwa harga pokok per paketnya itu adalah 69.104 rupiah. Lalu kita setelah mendapatkan itu semua, kita bisa melihat bagaimana sih profitability dari analisisnya itu sendiri. Kalau kita melihat dari yang pesanan itu, kita kan sudah mendapatkan dari data sebelumnya resipi dan juga berapa harga pokok produksi dari setiap mie goreng combrang dan avocado milkshake.
Tadi kita dapatkan bahwa mie goreng itu adalah dijual dengan harga 80.000, maka didapatkan uangnya 100 dikali 80.000, 8 juta. Lalu kemudian avocado milkshake-nya dijual dengan harga 50.000, maka dia mendapatkan 5 juta. Maka total omset dari paket ini 100 orang ini adalah 13 juta. Tadi kita sudah mendapatkan dari total biayanya APP job order ini khusus ini itu 6.910.442, maka kita akan mendapatkan laba kotor ataupun gross profit itu adalah sebesar 6.089.558. Dari persentase ini maka margin labanya itu adalah sekitar 46,8% dari harga pokok produksi. Berikutnya, nah di sini akan dijelaskan bahwa dari hari persilangan di atas dapat ditarik berbagai sumber strategis bagi si CV Langit Seduh Rooftop ini sendiri karena dia bentuknya CV dari restoran tersebut. Kesehatan margin food and beverage atau F&B. Margin laba kotor sebesar 46,84% tergolong sangat sehat dan sangat baik untuk industri restoran yang umumnya menargetkan gross profit di kisaran 30% sampai 50% setelah tenaga kerja. Angka ini menunjukkan bahwa strategi penetapan harga atau pricing strategi dari CV Langit Seduh Rooftop sudah efektif untuk menutupi biaya produksi bahkan untuk mendapatkan keuntungan sampai 66%. Lalu untuk efisiensi bahan baku atau food cost percentage, jika kita melihat rasio food cost ataupun bahan baku dan dari harga jual, maka total biaya bahan baku adalah 4.267.200 dari penjualan 13 juta atau sekitar 32,8%. Angka ini ideal karena standar industri restoran biasanya menjaga food cost-nya itu di bawah 35%. Ini menanda pengendalian biaya bahan baku yang baik tanpa mengorbankan kualitas. Lalu kemudian kontribusi terhadap biaya operasional. Sisa keuntungannya itu sebesar 6.089.558 dari besar ini cukup besar untuk membantu menutup biaya tetap restoran lainnya seperti yang tidak termasuk dalam job order seperti sewa gedung tahunan, gaji manajer, biaya pemasaran dan juga perizinan. Maka kesimpulan akhirnya adalah penerapan job order costing pada pesanan job 101 membuktikan bahwa pesanan konsumsi ini memberikan kontribusi profitabilitas yang signifikan bagi CV Langit Seduh Rooftop. Dengan margin hampir 47%, manajemen dapat percaya diri untuk menerima pesanan serupa di masa depan dengan struktur harga dan biaya yang sama. Lalu yang berikutnya, penutup ataupun kesimpulan, yang itu berdasarkan seluruh rangkaian analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan metode job order costing pada industri kuliner khususnya CV Langit Seduh Rooftop memegang peranan krusial dalam menjamin akurasi perhitungan biaya untuk segmen layanan pesanan khusus. Meskipun operasional harian restoran lebih efisien menggunakan standar costing, studi kasus ini membuktikan bahwa pesanan berskala besar dan bersifat custom seperti pesanan catering 100 porsi mie goreng kecombrang dan avocado milkshake memerlukan pendekatan biaya berbasis pesanan agar perusahaan tidak terjebak dalam estimasi rata-rata yang bias. Melalui metode ini, CV Langit Seduh mampu menelusuri setiap komponen biaya secara presisi, mulai dari akumulasi bahan baku langsung yang spesifik sesuai resep, lalu alokasi tenaga kerja langsung yang terlibat dalam proses produksi hingga pembebanan biaya operasional pabrik yang diestimasi secara proporsional sebesar 60% dari biaya tenaga kerja. Lalu yang kedua, implementasi teknis melalui penyusunan job order cost sheet atau kartu biaya pesanan menunjukkan transparansi struktur biaya yang sangat jelas dari simulasi pesanan job 101. Terlihat bahwa total harga pokok produksi yang terbentuk adalah sebesar 6.910.442. Lalu angka ini tidak hanya sekadar data akuntansi, melainkan sebagai landasan strategis dalam evaluasi kinerja bisnis. Dengan membandingkan HPP tersebut terhadap total nilai kontrak penjualan yang sebesar 13 juta, analisis profitabilitas mengungkapkan bahwa CV Langit Seduh Rooftop berhasil mencatatkan laba kotor sebesar 6.098.558 dengan margin laba yang sangat sehat di angka 46,84%. Rasio bahan baku atau food cost yang terkendali di kisaran 30,8%, juga mengindikasikan efisiensi manajemen dapur dalam mengelola sumber daya tanpa mengurangi kualitas produk. Sebagai penutup, peneliti ini menegaskan bahwa integrasi job order costing dalam sistem manajemen CV Langit Seduh Rooftop bukan hanya sekedar penyelesaian administrasi, melainkan alat bantu pengambilan keputusan yang vital. Kemampuan untuk mengetahui margin keuntungan per proyek secara akurat memungkinkan manajemen untuk menetapkan harga jual yang kompetitif namun tetap menguntungkan, serta mengidentifikasi pesanan mana yang memberikan kontribusi terbesar bagi perusahaan.
Oleh karena itu, bagi restoran yang memiliki lini bisnis ganda, harian, dan juga catering ataupun custom job, pemisahan metode biaya antara pesanan reguler dan pesanan khusus adalah strategi terbaik untuk menjaga keberlanjutan dan kesehatan finansial usaha dalam jangka panjang. Lalu yang berikutnya saran. Ya. Berdasarkan analisis mendalam mengenai ini, kami memberikan beberapa saran bagi pelaku usaha kuliner dan UMKM, yaitu adalah pentingnya pemisahan sistem biaya. Lalu yang kedua ada disiplin pencatatan overhead. Lalu yang berikutnya ada evaluasi rutin margin laba. Lalu bagi mahasiswa dan akademisi yaitu ada jembatan teori dan praktik. Lalu juga dan untuk pengembangan penelitian. Lalu bagi masyarakat dan pembaca umum, literasi keuangan dan bisnis, inspirasi mulai bisnis dan yang lain-lainnya. Sekian presentasi kelompok kami mengenai job order costing. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.